Assalamualaikum sahabat bimbel. Berjumpa lagi dengan kami dalam bimbel, bimbing belajar matematika dan statistika. Sekarang kita akan belajar tentang sifat-sifat operasi hitung pada bilangan bulat. Sifat-sifat yang dimaksud, yang pertama adalah sifat komutatif atau pertukaran, yang kedua sifat asosiatif atau pengelompokan, yang ketiga sifat distributif atau penyebaran. Pada sifat yang pertama, yaitu sifat komutatif atau pertukaran, misalnya A dan B adalah bilangan bulat. Pada operasi penjumlahan, berlaku bentuknya A ditambah B sama dengan B ditambah A. Kalau kita perhatikan di sini, ada ruas sebelah kiri, ada ruas sebelah kanan, yang dipisahkan oleh tanda sama dengan. Ruas sebelah kiri A ditambah B. Di ruas sebelah kanan ternyata pertukaran tempat dari A ditambah B pada ruas sebelah kiri menjadi B ditambah A. Ruas sebelah kiri harus sama dengan ruas sebelah kanan hasilnya. Kalau hasil ruas sebelah kiri dan ruas sebelah kanan sama, maka akan berlaku sifat komutatif. Contoh, 2 ditambah 4 sama dengan 4 ditambah 2. 2 ditambah 4 pada ruas sebelah kiri hasilnya adalah 6. Ruas sebelah kanan, 4 ditambah 2 hasilnya juga sama dengan 6. Ternyata, walaupun ruas sebelah kiri dan ruas sebelah kanan, di sini ada nilai A dan B, atau 2 ditambah 4, ternyata ditukar tempatnya menjadi 4 ditambah 2, hasilnya akan tetap sama. Maka operasi penjumlahan di sini akan berlaku sifat komutatif. Pada operasi perkalian, dengan bentuk umumnya adalah A dikali B sama dengan B dikali A. Sama seperti penjumlahan tadi. Cuma operasinya sekarang yang berbeda, yaitu perkalian. Contohnya, 3 dikali 5 sama dengan 5 dikali 3. Ruas sebelah kiri memberikan hasil 15 dan ruas sebelah kanan memberikan hasil 15. Kedua ruas memberikan hasil yang sama walaupun posisi 3 dan 5 di ruas sebelah kiri ditukar tempat menjadi 5 dikali 3 pada ruas kanan. Hasilnya tetap sama. Maka operasi perkalian di sini akan berlaku sifat komutatif. Tetapi bagaimana pada operasi pengurangan? Pada operasi pengurangan, dia mempunyai bentuk A yang dikurangi B, nilainya tidak sama dengan B dikurangi A. Ruas sebelah kiri ditukar tempat menjadi B dikurangi A, A dikurangi B ditukar tempat menjadi B dikurangi A pada ruas kanan, ternyata nilai tidak akan sama. Contohnya, 6 dikurangi 1 tidak akan sama dengan 1 dikurangi 6. Yang ruas sebelah kiri, 6 dikurangi 1 memberikan hasil 5. Ruas sebelah kanan, 1 dikurangi 6 memberikan hasil negatif 5. Maka ruas kiri dan ruas kanan memberikan hasil yang berbeda. Maka di sini sifat komutatif tidak berlaku pada operasi pengurangan. Lalu bagaimana pada operasi pembagian? Bentuk umumnya A dibagi B tidak sama dengan B dibagi A. Contoh, 8 dibagi 2 nilainya tidak akan sama dengan 2 dibagi 8. Ruas sebelah kiri, 8 dibagi 2 memberikan hasil sama dengan 4. Dan ruas sebelah kanan, 2 dibagi 8 memberikan hasil 0,25. Ternyata ruas sebelah kiri dan ruas sebelah kanan tidak memberikan hasil yang sama. Maka operasi pembagian tidak berlaku sifat komutatif. Tetapi pada operasi penjumlahan dan operasi perkalian, dia berlaku sifat komutatif. Karena ruas kiri dan ruas kanan memberikan hasil yang
sama, walaupun nilai A dan B tadi kita tukar tempatnya. Dan operasi pengurangan dan operasi pembagian tidak berlaku sifat komutatif. Karena ruas kiri dan ruas kanan tidak memberikan hasil yang sama. Ketika posisi A dan posisi B kita saling tukar tempatnya. Pada sifat yang kedua, yaitu sifat asosiatif, misalnya A, B, dan C adalah bilangan bulat. Asosiatif itu artinya adalah pengelompokan. Pada operasi penjumlahan, bentuk umumnya A ditambah B yang kita tambahkan lagi dengan nilai C. Nilainya harus sama dengan A ditambah B, A ditambah B ditambah C. A ditambah B, di sini ruas sebelah kiri akan kita tambahkan lagi dengan nilai C. Nilainya harus sama dengan nilai A yang kita tambahkan dengan nilai B ditambah C. Contoh, 2 ditambah 4 akan kita tambahkan lagi dengan 3. Sama dengan 2 ditambah 4 yang ditambah 3. Pada operasi asosiatif yang kita kerjakan pertama kali adalah yang di dalam kurung dulu. Kalau kita lihat contohnya di sini, 2 ditambah 4, kemudian ditambah lagi dengan 3 pada ruas sebelah kiri, maka yang kita kerjakan itu yang di dalam kurung dulu. 2 ditambah 4 sama dengan 6, baru kita tambahkan lagi dengan 3. Yang ruas sebelah kanan yang kita kerjakan yang di dalam kurung dulu. 4 ditambah 3 sama dengan 7. Akan kita tambahkan lagi dengan nilai 2. Ternyata ruas sebelah kiri dan ruas sebelah kanan hasilnya adalah sama, yaitu 9. Maka operasi penjumlahan berlaku sifat asosiatif. Kemudian, pada operasi perkalian akan berlaku A dikali B yang akan kita kalikan lagi dengan C. Nilainya harus sama dengan nilai A yang kita kalikan dengan B dikali C. Sama seperti operasi penjumlahan, yang kita kerjakan itu adalah yang di dalam kurung dulu. Contohnya, 2 dikali 4 kita kalikan lagi dengan 3. Sama dengan 2 yang kita kalikan dengan 4 dikali 3. Yang ruas sebelah kiri yang kita kerjakan pertama kali adalah 2 dikali 4. 2 dikali 4 sama dengan 8. Baru kita kalikan dengan 3. 2 dikali 4 sama dengan 8. Kita kalikan lagi dengan 3. Nilainya harus sama dengan yang ruas sebelah kanan. Ruas sebelah kanan tadi 2 dikali 4 kali 3. Mana yang dikerjakan dulu? Yang di dalam kurungnya dulu. 4 dikali 3 sama dengan 12, baru kita kalikan dengan 2. Hasilnya, ruas kiri sama dengan ruas kanan, yaitu 24. Maka perkalian di sini, operasi perkalian akan berlaku sifat asosiatif. Sifat asosiatif ini tidak berlaku pada operasi pengurangan dan operasi pembagian. Sifat yang ketiga adalah sifat distributif. Misalnya A, B, dan C adalah bilangan bulat. Sifat distributif perkalian terhadap penjumlahan. Bentuk umumnya, nilai A yang dikalikan dengan nilai B ditambah C sama dengan A dikali B ditambahkan dengan A dikali C. Contoh, 2 dikalikan dengan 3 ditambah 4. Kalau kita perhatikan di sini distributif perkalian terhadap penjumlahan. Sini ada operasi penjumlahan. Penjumlahannya tinggal kita pindahkan ke sebelah sini, ke ruas yang sebelah kanan. Kemudian nilai A-nya akan kita kalikan dengan B. A dikali B. Kemudian tadi di sini operasi penjumlahan,
A dikalikan dengan C. Nah, contohnya 2 dikali 3 ditambah 4. Operasi penjumlahannya dulu kita pindahkan. Kemudian yang di sebelah sini 2 dikalikan dengan 3 ditambah yang ini 2 dikalikan dengan 4. Ruas sebelah kiri 2 dikali 3 ditambah 4. Yang di dalam dulu yang kita kerjakan. 3 ditambah 4 sama dengan 7. 7 dikali 2 sama dengan 14. Yang ruas sebelah kanan 2 dikali 3 sama dengan 6. Ditambah 2 dikali 4 sama dengan 8. Ternyata ruas kiri dan ruas kanan memberikan hasil yang sama. Maka perkalian terhadap penjumlahan berlaku sifat distributif. Kemudian perkalian terhadap pengurangan. Bentuk umumnya A dikalikan dengan B dikurangi C sama dengan A dikali B yang dikurangi dengan A dikali C. Contohnya 2 dikalikan dengan 7 dikurang 4. 2 dikalikan 7 dikurangi 4. Sama seperti yang tadi, kita lihat di sini ada operasi pengurangan. Operasi pengurangannya kita pindahkan dulu. Kemudian di sini kita kalikan 2 dikali 7 di sini dikurangi dengan 2 dikali 4. Sama dengan yang ruas sebelah kiri yang di dalam dalam kurung dulu kita kerjakan. 7 dikurangi 4 sama dengan 3. 3 dikalikan 2 sama dengan 6. Yang ruas sebelah kanan 2 dikali 7 sama dengan 14 dikurangi 2 dikali 4 sama dengan 8. Ruas kiri dan ruas kanan memberikan hasil yang sama. Maka perkalian terhadap pengurangan berlaku sifat distributif. Nah, itu tadi materi yang bisa kami sampaikan. Sampai jumpa pada video pembelajaran kami selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum.